Mas Brun, Uti mau nanya deh. Udah punya. Punya apaan? Istri kan udah punya. Pede banget sih orang Uti mau nanya. Apa? Mas Brun tau gak sih vitamin D itu fungsinya untuk apa? Uti, pakai nanya Mas Bruno. Ya nggak tahu lah. Nih, sekarang yang nggak usah pakai vitamin D deh. Yang mudah-mudah aja dulu. Vitamin A buat apa? Mata. B? Beri-beri. C? Sariawan. Uti kalau D? Kalau D Uti nggak tahu, Uti mah taunya duit kalau D. Duit mulu. Iya. Pagi ngomongin duit. Mau dong bagi? Ya. Jangan dong pagi-pagi tuh ngomongin yang lebih berfaedah, jangan ngomongin duit mulu. Apa? Apaan tuh? Uang, fulus tuh. Ya, dia juga dong. Sama aja dong. Apa ini pagi-pagi udah ngomongin duit. Kenapa? Gaji kurang. Hah? Gajinya kurang. Tersinggung nih di sini. Terus malam Bubul mana bubul? Uti lagi nanya Mas Bruno vitamin D itu fungsinya untuk apa? Sama juga bohong nanya sama dia mah. Iya. Kagak tahu. Panjang sih Lagi penjelasannya. emang salah ya nanya Bruno. Habisnya yang ada di sini tadi Mas Sapu Bruno. taruh di mana Bruno? Ember gak ada di kamar mandi Bruno. Udah Basa-basi doang biar lebih dekat. Saya tahu itu. Waduh, modus dong jangan-jangan ya. Coba pengen nanya. Allah. Kenapa nih Hari? Keren banget bajunya. Iya, tumben biasa pakai baju OB. Ada request di atas. Sponsor. Oh, sponsor. Tapi gini Mang, tadi pertanyaan Uti kan vitamin D ya. Itu sekarang lagi menjadi istilahnya apa ya? Maradona ya? Cuma Maradona. Tanpa desa. Itu apa? Prima dona desa. Waduh, saya nggak tahu itu. Pokoknya sekarang adalah lagi booming-boomingnya. Nah, itu maksudnya loh. Semua orang kayaknya tuh ngomongin vitamin D. Oh udah makan kok 5.000, 10.000, ada yang 50.000 gitu kan ya. Mahal Ceritanya bener. buat apaan sih gitu kan ya. Nanti kita bahas deh. Oh, Lagian sekarang Uti minum vitamin D nggak sebenarnya pada dasarnya? Enggak. Uti makanya dia nanya vitamin D itu gunanya untuk apa? Oke. Sebenarnya- Bruno, Mas Brun? Nggak pernah minum apa? Vitamin enggak, air juga Minum, enggak. aku minum. Berapa banyak? Aku kadang 2.000 kan 3.000. Nah, nanti kita tanya, kalau kira 5.000 apa perlu 10.000? Nah. Yang dikejar apa sih sebetulnya pemirsa? Secara uang nanti atau secara ya. apa sih? Itu bukan harganya. Oh, itu bukan temanya dosisnya. Oke, sama siap. nih ya? Iya. Pas banget ya, bisa Lupa. gitu ya. Kan emang selalu gitu, gimmick itu selalu. Oh, settingan dong berarti. Oke. Tapi kita bahasnya agak berbeda nanti pemirsa ya. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Nah, ngomongin soal vitamin D. Kita hari ini mau ngomong soal vitamin D untuk kehamilan yang sehat bagi ibu dan janin. Walaupun nanti kita kaitkan juga dong sama yang nggak hamil juga boleh deh. Bapaknya gitu. juga boleh dong, tahu dong. Kan tadi aja kita lihat Mas Brun sama Uti nggak minum. Aku minum. Aku juga minum. Kadang-kadang 5.000, kadang-kadang 10.000, tergantung deh gitu. Iya, kalau aku emang karena ngerasa banget nih, apalagi setelah pandemi, jarang jemuran. Karena kan dulu Jemuran. iya jemuran digantung gitu. Dulu kan naik kereta, naik ojek gitu kan. Sekarang enggak ya? Udah enggak. Kenapa naik mobil Naik mobil masalahnya? sendiri. Sombong, Bukan ngarah ke sana tapi Mau gimana kasih tahu ya. gitu ya. Oke lah. Intinya kita akan ngundang dua tamu yang sangat keren banget hari ini. Ada Dr. William T. Wahono, spesialis obgyn. Ya, Oke. SPOG. Yang kedua ada Dr. Andin. Wih, tahu Dr. Andin nama panjangnya siapa? Siapa? Adindin Badin. Aduh, maksa. Dokter Dewi Andini Putri, SP anak, spesial anak. Oke, gitu. jadi pas kan nanti kan ngomongin ibu yang hamil sama janinnya. Oke, ini dua dokter ini yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kita nggak buka telepon, Yes. tapi kita buka dong IG kita. Silahkan aja dari sekarang mulai ditulis pertanyaannya satu persatu kita akan jawab. Betul sekali. Tapi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kan, ini kan forehandnya udah, backhandnya belum pernah Nggak itu mau, loh. dia nggak mau disamain pemirsa ya. gitu, masih ngebahas soal vitamin D pada ibu hamil nih. Iya, di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Asik ya. Dokter Willnya udah kelihatan barengan sama Uti. Silakan Ya. Dokter Will. Dokter boleh duduk sebelah sini. Selamat pagi Dokter Will. Selamat Silakan, pagi. Silakan, silakan. Iya, Oh iya, silakan. Gitu. Dok. Jadi panggilannya Dokter Will. Dokter Will boleh, Dokter William boleh. Oke, Dokter Will aja lebih akrab. Ya. Will. Ikrip, Boleh. ikrip. Ikrip. Kayak kan keren juga ya, Dok Will. Dok, Iya. oh, oke. Keren. Keren, Dok Will.
Dok, vitamin D buat ibu hamil. Yes. Kalau bukan yang hamil aja kan butuh kan? Betul banget. Nah sementara kalau yang ibu hamil kan 2 dong hitungannya, betul nggak? Sebenarnya nggak langsung dia serta-merta jadi 2 ya, tapi memang kebutuhannya akan tinggi. Tapi sebenarnya tubuh kita sendiri sudah punya mekanisme nih, kalau hamil tuh ada peningkatan hormon-hormon yang sebenarnya otomatis pembentukan vitamin D buat ibu hamil sebenarnya udah lebih banyak juga sebenarnya dipersiapkan. Oh, gitu. udah pintar lah badan kita sebetulnya. Badannya udah keren ya, canggih lah. Tapi masalahnya kalau kita lihat mayoritas nih ibu-ibu kita nih sebenarnya masih defisiensi vitamin D. Oh gitu? Ya. Udah Iya. ada datanya dok, risetnya udah ada? Iya sudah ada, 70% bahkan. Jadi sehingga modal awalnya udah kurang, jadi pada saat Ini hamilnya belum juga pasti ngomongin kurang. yang hamil nih, dalam keadaan gak hamil aja kita udah kurang. Kurang ternyata kita di Indonesia. Padahal kita banyak sinar matahari ya gitu, kita negara tropis tapi ternyata masih kurang. Sebelum kita ngomongin tambahannya, kalau misalkan ibu hamil kita jemur tiap hari, kita Waduh, jemur. orang Ginang kali jemur. Ya. Misalkan berjemur lah gitu ya dia tiap hari, apa udah cukup? Tergantung ya, jadi sebenarnya kalau Tergantung berjemurnya di mana gitu ya dok ya. Nah, jadi sebenarnya modalnya harus ada gitu ya. Berjemur itu matahari itu tidak mengandung vitamin D ya. Jadi jangan salah kaprah nih ya. Jadi vitamin D itu sebenarnya harus ada dalam bentuk tidak aktifnya di bawah kulit kita. Setengah matang lah ya. Provitamin D, betul. Previtamin D ya. Lalu kenalah sinar matahari. Dan sinar matahari yang oke itu sebenarnya UVB ya. Simpelnya kita tahu kalau kita anjurannya adalah berjemur antara jam 9, 9.30 sampai jam 3 sore gitu. Tapi benar tadi pertanyaannya, berjemurnya berapa lama? 1 jam, 2 jam gitu kan. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya kalau matahari terlalu banyak paparannya, maka akan berbahaya juga ya. Kanker malah yang takutin kan. Betul ya. Jadi sebenarnya anjurannya adalah kita berjemur sekitar 10 sampai 15 menit saja. Dan nggak perlu tiap hari dok? Seminggu 3 kali udah oke. Kayaknya sih sebentar ya, tapi kenapa kemudian kita banyak yang miss ya dok ya? Iya, kita jarang lihat matahari kayaknya di Indonesia ya. Sebenarnya sih bukan jarang, tapi lebih karena takut hitam. Banyak orang akhirnya malah nggak mau kena matahari. Jadi memang ternyata biaya kecantikan itu kan mahal ya dok ya, gitu ya. Skincare-nya lebih mahal. Apalagi buat ibu-ibu loh dok, Betul. gitu ya. Belum Itu lagi dia. nanti ada flagnya, ada segala macam. Oh, kita hitung-hitungan lagi sekarang ya dok ya. Termasuk tadi, kalau dia berjemur aja, apakah sudah cukup tanpa harus tambah-tambahan? Secara teorinya sih harusnya iya. Secara cukup. teorinya ya. Tapi pada kenyataannya kan meskipun dibilang kita banyak paparan sinar matahari ya kita di negara tropis, tapi pada penelitiannya ternyata kurang. Ternyata yang kurang, yang dehidrasi, defisiensi kan banyak banget. Banyak. Dan memang aku juga pernah dengar katanya ini Kak, kita juga ada faktor genetik juga. Faktor genetik yang membuat si matangnya vitamin D jadi keganggu. Jadi makanya walaupun kita kena kena banyak matahari, itu nggak bisa. Kamu tuh baca di mana sebetulnya itu ya? Baca di mana saya? Di bungkus gorengan apa kalau nggak salah? Jangan. Materi dong, materi Dr. Will. Nah, silakan dok. Jadi kita ntar hitung-hitungannya gimana dok? Ya, oke. Saya berdiri nggak apa-apa ya? Boleh dong. Oke, jadi hari ini kita mau sedikit sharing mengenai pemberian vitamin D untuk kehamilan yang sehat bagi ibu dan bayinya ya. Oke. Nah, ini yang tadi sedikit sudah saya singgung ya. Jadi sebenarnya yang ada di kita itu adalah previtamin D ya. Previtamin D ini harus dengan paparan sinar matahari baru dia diubah menjadi bentuk yang aktif dan dia harus mengalami 2 proses lagi sebenarnya. Satu di liver, ya dia mengalami proses namanya hidroksilasi dan yang kedua hidroksilasi. Yang kedua adalah di ginjal sehingga dia menjadi bentuk aktif ya 1,25 dehidroksi cholecalciferol atau orang biasa kenal dengan nama kalsitriol gitu ya. Oke. Oh sorry. Yang tadi jadi ini sebenarnya vitamin D sumbernya dari mana sih? Dari ikan itu bagus ya, kayak ikan salmon, ikan tuna itu oke ya. Lalu dari telur, susu, daging itu semua banyak mengandung vitamin D ya gitu. Oke, nah ini yang tadi ditanya oleh dok, itu kan berarti kalau vitamin D yang masih pre-vitamin D. Betul, bentuk tidak aktif kalau dari makanan Dari biasanya. makanan yang alami ya maksudnya ya? Ya, betul. Lalu nah ini sebenarnya anjurannya saya ambil dari website Kementerian Kesehatan ya. Ini sebenarnya secara umum nih waktu itu karena vitamin D kan kebutuhannya banyak. Salah satunya misalnya untuk membantu penyerapan kalsium ya dari usus sehingga mencegah osteoporosis. Dan di sini anjurannya sebenarnya kalau untuk orang dewasa terpapar sinar matahari 10 sampai 15 menit aja 3 kali seminggu sebenarnya udah cukup untuk
meningkatkan pembentukan atau pengaktifan dari previtamin D menjadi vitamin D. Dengan catatan asupan previtamin D-nya cukup. Cukup, Nah, jangan-jangan kita betul. udah punya PR di sini dulu nih Nah, dok, jadinya betul. bukan cuma mataharinya aja ya dok ya. Betul, Dok ya. kan kita dari dulu kan belajarnya adalah mengenai tulang Yes. gitu ya. Tapi kan sekarang ternyata kan ilmunya banyak yang kemana-mana dok ya, termasuk daya tahan tubuh Yes, kan ya dok. imun, Ya. dok. Ngaruh Nah banget. terus gimana tuh dok cerita mengenai imun? Nah, oke. Kita lanjut nih ya. Jadi, Oh ini kadar di darah ya dok ya ini ya? iya, sorry, tadi harusnya yang ini sih yang vitamin D-nya. Ini Oke. di-cut apa kita lanjut? Boleh lanjut dok, nggak apa-apa. ya. Iya, iya. Ya, oke. Nah, sebenarnya sebelum kita tadi belajar mengenai fungsinya, kita mau lihat dulu nih berapa sih kebutuhan normalnya, berapa kadar yang normal kita bilang di darah ya. Jadi kadar vitamin D yang normal itu sebenarnya kita maunya di atas 20 nanogram per mililiter ya. Dikatakan kurang kalau kadarnya kurang dari 20. Ada yang bilang masih ringan atau insufisiensi antara 12 sampai 20. Kalau di bawah 12 sudah dibilang defisiensi atau kita biasanya kenal dengan istilah udah berat lah istilahnya gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan hariannya kita adalah 600 sampai 4.000 international Oke, dok. unit Kita per bahas hari. ya dok ya, maaf ya dok ya. Kalau Dika kan ngambilnya 3.000. 3.000. Saya ngambilnya kadang-kadang 5.000, kadang-kadang Yes. kalau lagi rajin 10.000. Yes. Nah, buat saya yang kayaknya banyak banget nih ngambilnya, Ya. kelebihan nggak tuh dok? Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau kita baca di literatur sebenarnya kita bisa bilang bahwa margin of safety vitamin D itu cukup luas ya. Dibilang kadar yang toksiknya atau bisa berbahaya itu kalau di atas 60 nanogram per mililiter. Nah, untuk mencapai kadar itu tuh sebetulnya Nggak mudah juga. nggak mudah, betul ya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya nomor satu yang harus kita lakukan sebelum kita konsumsi ada baiknya kita cek juga kadar kita. Ya, cek tab dulu berarti ya. Cek Tapi di darah. mahal dok ngeceknya dok. Ada diskon, kita harus cari. Iya, ada silakan hubungi sebelah sini. Silakan hubungi Coba Mas gitu Yosep ya. di Mitra Keluarga Kalideres ya. Waduh. Oh jadi kalau misalkan Iya, kita cek misalkan ya dok ya, udah kemudian kita misalkan udah di angka 40 nih misalkan, kan berarti udah oke dong. Betul. Itu kita berhenti minum atau gimana jadinya? Betul, kita jadinya pakai dosis maintenance. Jadi Oh, sebenarnya vitamin itu kan ada dosis pemeliharaan, ada dosis koreksi. Gitu ya. Ada dosis buat mengejar gitu ya, Yes. ada dosis yang buat tenang-tenang aja Jaga-jaga nih. aja. Betul, Jagain. Oke. betul. Berarti yang jagainnya berapa dok? Jagainnya 1.000-2.000 setiap hari oke. Udah cukup ya. Ya. Memang kamu berapa? Aku 3.000, nggak belum ngecek itu sebenarnya. Nembak. Oh, oke baiklah kalau Udah kayak begitu bikin ya. SIM ya. Lanjut dok. Nah, kalau kita koreksi sebenarnya nanti saya kasih tipsnya. Kalau koreksi itu biasanya kita rata-rata kita kasih misalnya 5.000 international unit ya per hari selama kurang lebih 8 minggu. Oke. Ya. Nah, habis itu saya anjurkan kita cek karena lagi. biasanya kadarnya harusnya udah mencukupi. Kalau kadarnya ternyata masih kurang berarti modal awalnya yang masih sangat sedikit gitu ya. Waduh parah banget jadi awalnya ya dok Nah, ya. betul. Nah, kalau dia udah mencukupi dosis yang 5.000 itu bisa diturunkan menjadi 1.000 sampai 2.000 per hari. Atau nih kalau misalnya masih udah terlanjur, saya udah beli Banyak. satu box Banyak. banyak. Nah, vitamin D itu salah satu vitamin yang sangat oke, dia larut lemak dan kadarnya sama kalau kita minumnya 3 kali seminggu. Jadi kalau udah terlanjur punya yang 5.000, kita minumnya 3 kali seminggu aja. Atau jualin. Jualin. Bisa, Dok. Maksudnya gini loh pemirsa, kalau kan Ide udah, bagus. udah biasa minum 3.000, Ya. nggak apa-apa tetap 3.000, Iya. cuman ya diselang-selang gitu ya Betul. minumnya. Baik dok, lanjut dok. Lanjut. Ya. Nah, ini yang tadi fungsi vitamin D secara umum sangat banyak ya, yaitu membantu penyerapan kalsium, fosfat dari usus, yang otomatis membantu pembentukan tulang ya dan mencegah terjadinya osteoporosis atau tulang kropos gitu. Lalu juga bisa mengurangi peradangan dan meningkatkan sistem imun. Ini yang lagi booming banget Iya, kemarin nih sekarang kan. nih. Karena pandemi juga kan. Karena Jadi pandemi, laku banget benar. Ternyata vitamin D itu sampai di tingkat sel sangat dibutuhkan gitu untuk pembentukan sel-sel imunitas tubuh. Baik dok, silahkan dok. Jadi kita kemana aja dulu ya dok, ya apalannya cuman ya tulang aja. Iya. Nah pemirsa, tapi ada lagi yang minum sampai angka 50.000 Yes. gitu ya, waktu kemudian sakit. Iya. Kena COVID misalkan kasih 50.000. Ada lagi cerita kemudian orang yang periksa kadar di darahnya itu lebih daripada 60. Waktu dibilang ada toksiknya, apa sih yang dirasakan sama orang waktu misalkan vitamin D-nya kelebihan di dalam darahnya? Nah. Nanti kita bahas pemirsa. Terutama mungkin dari segi rekening tuh ya, mungkin Iya, akan berkurang lumayan omongannya. banyak ya. Iya, jadi masih boleh bukan telepon, lebih karena Instagram ya sekarang ya. Instagram. Kita pakai Instagram, tinggal diketik aja di DM ke @halodokter_tvri. Ntar kita bahas. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik.
kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu Asik. asik. Kita masih membahas mengenai vitamin D yang kemudian kita kaitkan dengan ibu yang hamil dan juga janinnya. Nah, itu dia. Tapi ternyata belum sampai ibu hamil, kita udah ribet banget ngomongin vitamin D-nya. Nah, pertanyaan saya ulang nih sama Dokter Will. Dokter Will, Ya. orang-orang tuh banyak loh yang minum sampai 50.000 waktu kena COVID. Ya. Satu. Terus kemudian ada lagi yang dicek di darahnya itu lebih daripada 60 nanogram Nanogram, gitu. ya. Pertanyaannya adalah gini, waktu di atas 60, apakah ada yang sesuatu yang kita rasakan gitu? Bahayanya kalau kelebihan tapi sih, Dok. Iya, iya. Nah, pertanyaannya bagus banget ya. Sebenarnya kalau di atas 60 itu, kita vitamin D salah satu adalah vitamin yang margin of safety-nya lebar sekali. Sangat luas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat secara teori ataupun literatur, di atas 60 jarang satu terjadi, yang kedua jarang yang menyebutkan ada laporan gejala toksisitasnya sebenarnya. Kelebihannya. Ya, tapi memang penelitian mengenai kadar toksik kan hampir sulit kita Iya, buat ya, iya. karena kan secara teoritis nggak mungkin kita melakukan penelitian, Kita paksain. kita Cekakin paksa Iya. gitu. kita mau lihat ya kalau toksik kamu kenapa aja, itu sebenarnya nggak etis ya. mungkin ya, tapi itu hanya secara teoritis aja, bisa mungkin lebih fatigue berlebihan gitu ya, tapi sebenarnya relatively aman. Bagaimanapun juga kita tetap pakai anjuran yang internasional ya gitu, yang memang dianjurkan di banyak Tetap aja institut. pegangan kita di 60, nggak usah ngejar-ngejar banyak-banyak juga. Iya. Bagus juga 60. Nyampe 40 aja udah bagus. Iya. Rata-rata nih kalau pasien-pasien kita ketemunya di angka 5, 12. Masa kebanyakan- ya dok ya, saya udah di 40-an sih dok Oh, sebetulnya. bagus banget berarti Udah. Sebenarnya konsumsinya. nyombong sih, Dok. Nyombong ya Nyombong. sebenarnya ya. Bukannya nyomong. Tapi kan masalah satu lagi dok ya, misalkan Ya. saya udah periksa di 40. Kalau saya nggak terus minum yang tadi 5 ribuan tadi, kan turun lagi kan Turun dok? lagi. Jadi minumnya harus jadi dosis maintenance-nya. Meskipun kita banyak misalnya Iya. makan ikan gitu. Ikannya ikan cupang. Iya. Terus ya kita berjemur juga gitu. Ya. Ya, tapi tetap Susah aja. ngangkatnya susah memang. Nggak Susah. maksa dia manteng di 40, belum tentu turun lagi pasti. Iya. Oke, Karena oke. biasanya itu tadi kita previtamin D-nya nggak bagus, kurang, ya kan, dan paparan kita terhadap sinar matahari ternyata biaya skincare lebih mahal ya Nah, itu. tadi ya. Skincare mahal ya dok ya. Oke, Dok, mungkin- Lanjut ya dok ya. Ya. Bisa lebih spesifik ke yang ibu Yang hamil, hamilnya. ibu hamilnya Dok. belum Gimana, dok. Ya oke. Mana nih? Nah ini ya, jadi manfaat suplementasi vitamin D bagi kesehatan ibu hamil ya. Jadi yang terbukti dari penelitian ini, saya ada kutip penelitian dari Cochrane ya, Systematic Review, Cochrane, yaitu mencegah preeklamsi ya, dia memang protektif, mencegah diabetes dalam kehamilan, ya, mencegah perdarahan pasca persalinan, dan ini mungkin hubungannya dengan nanti Dokter Andin ya, Iya. yaitu mencegah bayi berat lahir rendah atau BBLR, Oke. gitu ya. Nah ini sangat bermanfaat buat kita di Indonesia khususnya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, angka kematian ibu di Indonesia Tinggi banget. cukup tinggi, dan penyebab nomor satu adalah perdarahan pasca persalinan, ya, dan preeklamsi penyebab nomor 2 gitu, ya. Jadi otomatis ini memang sangat-sangat kita butuhkan suplementasi vitamin D. Tanpa ada pandemi atau nggak ada pandemi, ceritanya nih panjang Betul. terus jalannya ya. Artinya Oke. dok, kalau gitu vitamin D itu tadi ya, bukan cuma soal tulang doang, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki kayaknya kena efeknya berarti ya? Betul. Ini kita Betul baru banget. tahu ya ilmunya dok ya. Karena dulu Kemana pas aja ya? ya. Maksudnya dulu kan kita cuma belajarnya tulang Ya. gitu Mencegah kan, ya, Dok. rakitis katanya dulu tuh. Ya, Rickettsia, betul. oke. Rickettsia. Lanjut dok. Ya, sebenarnya kalau untuk manfaatnya silakan, sih udah. Jadi kalau untuk si ibu hamil tadi, kita kasihnya lebih nggak dok? Tetap sama dok? Sama, kita kasih, biasanya saya kasih sebenarnya 5.000 per hari. Saya ukur kadarnya dulu. Kadarnya defisiensi kita akan berikan 5.000 per hari, atau kurang lebih ada juga yang memberikan tadi 50.000 tapi sekali seminggu. Oh sama juga Sama, dong dok ya. ya. Dirapel aja tuh dok. Betul, itu diberikan selama 8 minggu. Ya, habis itu kita cek ulang kadarnya. Nih dok, misalnya kita kasih 50.000, orangnya akan diare kah, akan apakah kalau misalnya banyak begitu? Enggak juga ya dok? Enggak juga, so far Nyantai-nyantai aja. malah selama ini kalau yang dari defisiensi begitu kita kasih vitamin D ya, akan merasa badan lebih segar. Iya, Tidurnya lebih nyaman. Nah, itu pertanyaan gitu. saya. Ya. Nah, jadi gini dok, ini dok belum sampai sini dok ya, pertanyaan udah banyak. Ada yang merasa bahwa kalau dia minum vitamin D agak banyak, apalagi udah agak-agak sore, nggak bisa tidur malamnya. Karena katanya dia tuh ada pokoknya bekerjanya itu melawan melatonin katanya begitu. Oh gitu ya? Oh, Nggak tahu juga. Baru Makanya dengar ya, lagi baru nanya, ini dengar. lagi nanya. malah kalau dari pengalaman saya sih malah
merasanya, oh tidurnya lebih enak, saya biasanya tidurnya lebih susah tidur gitu. Oh, oke. Atau bangun paginya biasanya saya masih lemes-lemes, Sekarang lebih segar. sekarang lebih seger Oh, gitu. tapi bisa juga barangkali ini efek satu-satu orang ya, bisa beda-beda ya, Dok. Atau lagi ya. banyak pikiran kali ya gitu, vitamin D, aduh udah mau habis lagi bayar Eh, berapa lagi nih gitu bukan. kali. Terus Dok, yang 5.000 kan suka ditambahin sama vitamin K2. Betul, Nah, itu D3, tuh harus K2. nggak? Jadi itu memang yang baru tuh emerging ya, penelitian-penelitian itu. Ada yang sekarang bilang penyerapannya akan lebih baik kalau di couple sama D3, K2 sebenarnya. Tapi rasanya sih kita di Indonesia vitamin D3, K2 aja, ibaratnya D3-nya aja masih kurang Susah, konsumsinya iya. ya. Jadi mungkin untuk ke arah D3, K2 memang yang banyak sekarang kayak di Jerman ya, banyak bikin produk D3, K2 dan dibilang adalah absorpsinya lebih baik, bioavailability-nya lebih baik gitu. Oke Dok, kalau ngomongin protokol pada ibu hamil nih ya, Ya. Itu kan udah biasa yang dikasih suplemen besi, udah biasa lah. Pasti otomatis Terus ya. asam folat ya, asam folat juga biasa. Nah Iya. vitamin D ini udah dari Otomatis nggak, Dok, dikasih? Sabang sampai Merauke udah seragam ngasih belum? Enggak. Ya tadi itu kendalanya sebenarnya. Jadi kita masih kendalanya di pemeriksaan sebenarnya. Sama kayak saya singgung juga mengenai zat besi ya. Pemberian zat besi itu juga ada dua macam, dosis pemeliharaan atau dosis Defisiensi. koreksi. Betul ya. Nah sayangnya kalau untuk menjadi program nasional kan program nasional kita hanya mengecek HB. Oh iya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah mengecek cadangan besinya. Nah, dan itu cukup mahal. Sama kayak Nggak cadangan bisa gini, vitamin Dok, D. dikasih aja misalkan yang maintenance 2.000 Tembak lah. aja gitu tembak maksudnya. gitu, Dok, kayak Dika. Ajar aja dulu Nembak 2.000, 3.000 aja. gitu. Nggak bisa ya, Dok ya? Kan katanya safety-nya agak ya, jauh betul. sebetulnya. Betul. Saya Atau sih kita juga belum siap. Maksudnya saya sih belum seringnya punya. begitu ya ngasih. iya, Kalau ada barangkali- beberapa yang aduh iya. Dok saya belum periksa atau apa, saya ngasih, tapi pasti saya sambil edukasi ya. Maksudnya saya bilang juga kalau bisa nanti misalnya nggak sekarang tapi nanti setelah 2 bulan. Periksa lah ya gitu. Betul. Cuma kan gini ya, Dok ya, apakah puskesmas kita juga siap dengan vitamin D? Itu juga. Nah, itu Penyediaannya, gitu, betul. pengadaannya. Pasti udah lama kan nggak ke puskesmas ya, Dok ya? Iya, kalau begitu kita tanya Dokter Andin. Oke, hai Dok. Halo Dokter Andin, emang Dokter Andin dokter puskesmas? Bukan. Kali Ini dia siapa tahu. ini? Loh kok begitu dong, udah benerin dong Bang Bruno. Silakan Dok. Iya. Halo Dokter Andin. Andin dan Al. Lebaran maksudnya? Iya, Aldi ini. Mohon maaf, itu kan ikatan cinta. Ini ikatan dinas kayaknya. Oh, ya udah. Ya, atur aja Pak. Dokter Andin, kita nanyain mengenai janin nih jadinya ya kan? Kan udah dari sana selesai dilahirkan sama Dokter Will, pindah ke Dokter Andin kan, gitu diserah terima kan. Nah kemudian kalau memang udah kurang vitamin D, apakah si bayinya ditambahin atau gimana jadinya, Dok? Pasti benar banget. Jadi karena kadar vitamin D pada anaknya sangat bergantung sama ibunya ya selama kehamilan. Anaknya pasrah. Iya, Anaknya aja gitu deh. aja. Kan nggak mungkin keluar nyari makan sendiri dong. Benar. Jadi kalau ibunya defisiensi vitamin D kekurangan, udah hampir pasti janinnya Kurang juga juga. kekurangan. Oke. Harus langsung ditambah setelah lahir ya. Bagusnya sebenarnya sebelum lahir harus dipenuhi dulu. Betul. Kenapa? Karena selama kehamilan terjadi banyak pembentukan organ-organ ya, Dokter Will ya. betul. Organ tunggal gitu. Pembentukan Bukan. organ. Ada otaknya, ada tulangnya. Jadi ternyata dari penelitian menunjukkan bahwa selama kehamilan itu banyak hal-hal yang terganggu kalau ibunya defisiensi vitamin D. Kalau ibunya defisiensi vitamin D, ada gejalanya nggak, Dok? Mostly enggak ya. Nah, itu Tuh, dia. masalahnya itu kan, dia nggak tahu juga. Betul. Nah, meriksanya gimana tuh, Dok? Pertama sebenarnya kalau yang saya baca nih dari USG itu kelainan atau deformitas tulangnya sudah bisa terlihat. Oh, Nah, gitu. berarti kan Iya. udah ada kelainan dong, Dok, baru kita nangkep di dari kelainan. dia. Bukannya gini, dia lagi kurang, kita ketahuan pas dia kurang, nggak begitu ya, Dok? Jadi udah permasalahan di janinnya, Betul. baru dokter lagi USG, ada macam-macam nih Iya. gitu. Tapi bisa dikejar nggak, Dok, kalau kayak gitu? Iya, tetap harus kita kejar ya. Kita pakai dosis koreksi yang tadi. Makanya sebenarnya semoga lewat ini apa? Halo dokter ya. Kita kampanye supaya orang masyarakat Indonesia, ibu-ibu hamil khususnya lebih lebih ngerti gitu. aware terhadap pentingnya vitamin D khususnya buat ibu hamil ya. Oke. Jadi bukan Tambah buat banyak, pandemi doang udah ya. folat, Iya. besi, tambah banyak, oke nggak apa-apa Tahu lah. biar sehat kan. Materi ya, Dok ya? Materi boleh nggak? Oh boleh. Materi dulu ya, barangkali dari Oke. jawabannya Izin ya, langsung. Dok. Ya, silakan dong. Aku tukeran. Oke. Boleh, Dok, silakan. Saya belum perkenalan nih, jadi saya Dokter Andin, saya dokter spesialis anak dan tadi udah materi yang sangat bagus sekali oleh Dokter William tentang vitamin D pada ibu hamil. Dan sekarang saya akan membahas tentang manfaatnya untuk janin dan
bayinya. Dan bagaimana ternyata proses kelahirannya juga bisa mengalami gangguan. Oh kalau gitu ya, iya. Tadi ya pendarahan tadi segala macam ya. Nah, betul. Nah, yang kita tahu nih, yang tadi Dr. Lula udah bilang bahwa kita taunya untuk pertumbuhan otot dan tulang saja. Tapi ternyata seiring dengan penelitian, literatur, Agak pinteran dikit kita sekarang ya dok ya. Udah maju teknologi lah. ternyata lewat metabolisme kalsium, fosfor, itu juga menjaga pertumbuhan tulang dan menjaga fungsi plasenta. Nah, salah satu bentuk metabolit aktif yaitu kalsidiol ini nih yang masuk dari sirkulasi maternal dari ibunya lewat plasenta ke anaknya untuk memenuhi kebutuhan vitamin D janin itu. Dan kenapa penting? Karena ya itu tadi dia nggak makan, nggak minum, jadi benar-benar hanya bergantung dari ibunya, benar. Nah, dampaknya apa aja sih? Ternyata banyak nih kotak-kotaknya di sini. Tapi walaupun banyak penelitian yang saat ini sudah banyak meta-analisis ya, yang membuktikan bahwa ternyata sangat mempengaruhi di mana bayi itu bisa terhambat pertumbuhannya atau pertumbuhan janin terhambat. Nah, hal ini akan melahirkan bayi yang berat badannya rendah atau BBLR di bawah 2,5 kilo dan juga kecil masa kehamilan. Jadi usianya udah cukup bulan tapi kok bayinya kecil ini prematur atau bukan gitu. Ternyata usia kehamilannya cukup tapi karena vitamin D-nya kurang, pertumbuhannya terhambat. Nah, dahsyat banget ini vitamin D ya, gemes deh. Selain itu juga tentang skeletal, pertumbuhan, perkembangan tulangnya berpengaruh, bisa terjadi osteomalasia, abnormalitas struktur tulang. Lalu juga ternyata ada juga yang mengaitkan dengan kelahiran prematur, infeksi berat pada bayi baru lahir atau sepsis neonatorum. Ada yang bilang juga berkaitan dengan diabetes pada ibu hamil, DM gestasional, kejadian preeklamsia atau hipertensi pada ibu hamil, vaginosis bakterial, yang semuanya ini akan mempengaruhi morbiditas dan mortalitas bayinya. Bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki beneran ya vitamin D itu ngaruhnya ya. Betul. Karena bayi baru lahir itu berat ya. Dia harus nangis kan, harus ngembangin paru-parunya, harus usaha napas pertama. Dan dia belajar semua pertama kali itu di situ ya. Betul dok. Jadi yang sehat aja udah berjuang, apalagi yang punya hambatan seperti ini. Benar. Nah, selain itu juga ada penelitian yang mengaitkan di masa depan ya, berkaitan dengan fungsi skeletal, kardiovaskular, pernapasan, dan neurokognitifnya. Namun masih perlu dibuktikan dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Kita jeda dulu ya dok ya. Jadi intinya sekarang ini kita belajar banyak nih pemirsa, ternyata sifat vitamin D itu yang tadinya awal kita pikir cuma buat otot, tulang gitu ya, sekarang ternyata buat semuanya. Kalau kita aja di pandemi ini udah diberikan segala macam tambahan vitamin D, apalagi ibu hamil. Nah, nanti kita akan bicara lebih jauh lagi nih, termasuk kita juga janji untuk menjawab semua Instagram yang sudah masuk pertanyaannya nanti ya. Satu kita akan jawab. Ada dokter kan nasihat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena nasihat itu asik. Masih ngomongin soal manfaat vitamin D untuk ibu hamil nih. Vitamin D buat ibu hamil, tadi sama Dokter Will, sekarang udah kita jauhin lagi lebih jauh gitu, anaknya nih, janinnya gitu ya. Dok, masih ada lagi nggak dok? Masih boleh dok. Boleh, kita selesaikan dulu sebelum kita ke Instagram ya dok ya. Siap. Kita lanjut ya. Nah, sekarang janinnya, ibunya defisiensi vitamin D, janinnya defisiensi juga. Nah, sebenarnya ternyata nih ada penelitian di Indonesia bahwa memang hampir setengahnya insufisiensi vitamin D. Jadi insufisiensi itu di atasnya defisiensi. Jadi kayak kurang tapi belum sampai defisiensi. Nggak kurang parah lah gitu maksudnya. Kurang tapi dikit, kalau nggak ditambahin dia jadi defisiensi. Bagusnya ditambahin. Agak kurang lah berarti gitu ya. Agak defisiensi. Nah, itu dia. Nah, tadi juga udah disinggung ya, apa sih yang membuat ini nih anak-anak pada kekurangan vitamin D semua. Nah, dari penelitiannya memang nomor satu paparan matahari ya. Dimana kita takut panas, takut hitam, takut keringetan. Lagian main game nggak ada yang di bawah matahari dong. Benar ya kan. Main layangan iya, main game jarang sekarang. Udah jarang sekarang main layangan. Benar. Terus pola diet tadi, makanan yang mengandung vitamin D.
Ada juga yang kalau dulunya prematur lahirnya sama ada kelebihan berat badan, ini juga ternyata berhubungan. Berarti pola diet, kita sempat ngomongin mengenai diet pada anak gitu ya, makanan-makanan yang kayak junk food juga nggak nyumbang banyak ya dok ya untuk provitamin D itu atau vitamin D-nya. Iya, junk food kurang ya. Iya, bahkan justru itu anak yang gemuk itu kebanyakan malah kurang vitamin D berarti. Betul. Padahal kan dia lemaknya cukup banyak ya. Nah, Cuma tapi kosong lemaknya doang, nggak ada vitamin D-nya. Ternyata lemak yang jahat. Oke, Lanjut, lanjut Gejala ya. rickets ya. Lalu udah nih faktor risikonya ini jadi defisiensi, dampaknya apa? Tadi yang kita bahas ya, pertumbuhan terhambat, deformitas tulang, riketsia ya tadi yang udah rakitis tadi yang juga bahasa rakitis. kita SD dulu mah ya. Bener. Resiko faktor. Nah, ternyata penelitiannya juga ada yang mengaitkan dengan penyakit infeksi, kardiovaskular, resiko kanker dan autoimun yang tadi dibilang karena dia berkaitan dengan proses imunologis. Jadi memang ada beberapa penyakit autoimun seperti Crohn ya. Itu yang ternyata berhubungan dengan defisiensi vitamin D juga. Nah, ini saya bahas sedikit aja kalau riketsia apa sih gejalanya. Itu ada kelemahan otot, keterlambatan perkembangan motorik, tungkai yang berbentuk O dan menurunnya kepadatan tulang. Perasaan kayaknya tungkai yang berbentuk O itu udah berkurang banyak dari zaman dulu ya dok ya. Iya, Tapi ternyata benar. masih aja nih dok. Masih ada ternyata, cuman ya memang udah berkurang ya. Berarti kalau dia berkurang kita cukup dong vitamin D-nya atau tidak sebetulnya? Ternyata masih kurang, karena ini yang penelitian ini cukup baru ya, 2018. Itu Jadi memang insufisiensi itu nggak cukup. Iya. Kalau defisiensi itu kurang. kurangnya parah. Jadi memang ini untuk yang insufisiensi gitu. Ya selain itu ya defisiensi atau normal. Dok, ini kan Gitu. kasus di lapangan ya dok ya. Kalau udah anak yang satu kurang, apa anak yang lain ikutan kurang juga? Kan pasti sama dong cara makannya. Ini anaknya bersaudara apa? Bersaudara adik kakak gitu dok Adik biasanya. kakak. Nah, berarti perlu dilihat nih, ngapa dia bisa defisiensi? Pertama, ibunya defisiensi nggak? Iya kan? satu itu. Ini mah satu keluarga deh yang Bener. model. Kalau ibunya satu, jangan-jangan ibunya defisiensi, anaknya defisiensi semua. Nah, makanya saya juga membahas defisiensi pada anak, karena kan nanti misalnya kita punya anak perempuan, maunya dia hamil, sehat kelahirannya, dan kita nggak menurunkan generasi yang semuanya defisiensi. Atau vitamin mungkin D, nggak ya kan? gini, anak pertama nih doyannya main gadget nih. Anak kedua doyan main layangan gitu Nggak misalnya. mungkin, Jarang juga sih yang nggak begitu ya. mungkin. Bisa. Karena nomor satu masih paparan matahari memang. Sekitar 40%, pola diet itu sekitar 20%. Jadi memang Udah nomor nggak ada yang satu. main layangan, tapi Udah dok nggak dia ada sih. ngarang dok, dia ngarang dok. Anginnya udah nggak ada sekarang. Lanjut Gedung dok, semua soalnya. lanjut dok. Iya, ya kita lanjut ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan nih? Kita udah tahu nih masalahnya berat ya. Pertama kita harus screening dengan pemeriksaan lab ya. Cuman kan memang saat ini belum bisa dicek secara luas ya. Nah, jadi bila beresiko saja. Nah, resikonya apa? Misalnya dia kelahirannya prematur, atau ibunya ada defisiensi vitamin D, atau dia pernah patah tulang, gampang fraktur, atau ada perkembangan motoriknya kok umur 2 tahun belum bisa jalan dan lain-lain kan, ada gangguan motorik. Nah, kita masukkan sebagai golongan beresiko, kita bisa cek. Nah, ini klasifikasi yang tadi dibahas ya, normalnya 30-100, insufisiensi 21-29, sedangkan defisiensi kurang dari 20. Dokter, kalau misalnya dokter memberikan pengobatan vitamin D ya, tambahan suplemen ya dok ya, itu dokter ngejarnya sampai ke berapa? Ke angka berapa? Ngejarnya sampai ke normal sebenarnya. Jadi 31 misalkan udah cukup, atau bahkan nungguin sampai 40 deh, atau gimana dong? Nah, setelah dosis kan ada dosis terapi sama dosis Terus maintenance. maintenance tuh untuk pencegahan ya. Jadi kita pertama kasih dosis terapi yang tinggi, jika sudah tercapai kita bisa ke dosis yang pemeliharaan. Pokoknya udah sampai di 30-100, terserahlah angkanya berapa, Iya. kita udah masuk maintenance lah gitu ya. Berarti dok, Oke. namanya si normal ini nih, vitamin D, baik pada dewasa maupun pada anak sama ya? Sama Oh, sebenarnya. nggak ada batas anak berapa gitu nggak ya? Sama, cuman ya memang karena kita nggak mungkin bayi baru lahir kita cekin semua ya. Di Amerika sama di Indonesia IDAI sebenarnya udah menyarankan pemberian suplementasi vitamin D rutin ke semua bayi itu 400 unit per hari. Oh, berarti nembak kayak ini ya? Langsung Nembak aja lah udah pokoknya. gitu. Iya Oke, sebenarnya. baik. Ini, nah makanya saya bilang dosis vitamin D bila beresiko ya kan. Jadi nggak perlu cek ya, nggak apa-apa ini dosisnya aman, nggak kelebihan juga, bisa kita kasih 400 unit per hari. Sekarang udah ada yang tetes, Iya. jadi nggak usah khawatir kalau bayi nggak itu ribet lah ya. tinggal di ini. Dok, kalau yang tadi kan ini menaikkan kadar kan 1000 ya dok ya. Ini sampai anak umur berapa dok? Nah sebenarnya
Kalau umur sebenarnya disarankan sampai umur 6 tahun. Mungkin di atas 6 tahun kan dia udah banyak aktivitas di luar ya sebenarnya. Cuman yang kedua, nah menaikkan kadar ini sebenarnya untuk yang insufisiensi. Ya kan, karena dia belum defisiensi tapi dia nggak normal juga. Jadi kita perlu naikin Tambahin kadarnya. Nah, durasinya sebenarnya pemeriksaannya 3 sampai 6 bulan sekali untuk labnya. Kenapa? Karena untuk pemberian vitamin D itu kadar kalsium darah bisa naik. Jadi setelah 3 bulan kita kasih pemeriksaan lab kalsium. Kalau aman baru setelah 6 bulan bisa kita cek kadar vitamin D-nya ulang. Jadi sebenarnya dia nggak langsung naik gitu. Jadi agak butuh kita waktu seret cukup 6 bulan panjang. dulu baru kita cek lagi. Oke, Dok, tadi Dok, kalau boleh dulu ya Dok ya. Siap, Nah Dok, kalau misalkan anak-anak dengan COVID juga nih Dok, kan biasanya ditambahin vitamin D juga. Kan kalau bapak ibunya langsung 5.000, 10.000, nah kalau anaknya berapa Dok? Sebenarnya ya sama ya, kita pakai yang 1.000 maintenance aja? sebenarnya ya. Atau ya 1.000 lah, kalau lagi COVID sih 1.000, tapi nggak perlu jangka panjang, misalnya 5-10 hari aja, 10 hari sih biasanya. Baru habis itu turun ke maintenance. Dengan catatan kita nggak sambil periksa anaknya juga lebih jauh nih sebenarnya, jadi kira-kira aja nih ya. Gitu. Dok, ngomongin suplemen vitamin D, kan punya emak bapaknya kan misalnya 5.000 nih, boleh nggak dipotek satu tablet? Karena kan nggak ada. Sebetulnya banyak kan yang bentuknya kapsul, jadi agak susah. Iya, tapi ada loh yang bentuknya tablet gitu loh. Ada. Nah, itu boleh nggak? Karena kan kadang-kadang nggak bisa gitu ya untuk anak dipotek-potek begitu nggak Lagi boleh. kenapa nggak beli yang 1.000-an aja sih, kan banyak. Iya, tapi kan duitnya nggak ada. Ya Gimana? ampun, Contoh iya, misalnya. kurang ada 1.000-an. Oh gitu ya? Oh, benar juga sih. 20.000 rupiah satu botol. Oh iya, silakan ya kemari ya. Oh, nggak ada. Mereknya jangan disebut ya, oke. Gimana Dok? Sebenarnya kalau buat dewasa itu bisa ya Dok ya, jadi dia diberikannya 5 hari sekali gitu. Tapi kalau buat anak sih belum ada sampai ke sana sih. Kecuali untuk anak besar ya, di atas 10 tahun oke lah. Tapi kalau bayi misalnya Nggak bisa. kita Bisa, sarankan. ya, dikuyur gitu malah. Kalau anak-anak kecil kan pokoknya asal nggak salut ya Mbak ya Dok ya, biasanya kan Dok asal nggak apa-apa dibelah. Yang ada bungkus salutnya itu kalau misalnya kan di lapisannya gitu berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa selama lah. itu. Ketahuan banget sih dia nggak mau usaha beli yang 1.000-an. Ya bukan, ini kan mewakili kali ada yang nanya gitu. Mungkin dia punyanya yang 5.000 di rumah ya. Udah tahu. Sayang nih, sayang. Maunya putih 3.000. Kontak aja bagi-bagi ya Nina ya. Jadi dia 3.000, yang 2.000-nya bagiin lagi sedikit. Keterlaluan banget sih. IG boleh dikeluarin loh. Ya boleh IG. Instagramnya ada berapa ya Instagramnya ya? Nah ini dari Artawon ya. Kalau yang lagi promil, nah ini baru mau hamil nih. Bagus nggak sih Dok konsumsi vitamin D? Supaya cepat hamil gitu ya. Tapi udah nikah kan ya? Itu dia, iya, macam-macam nikah, vitamin D aja gitu supaya gimana Dok, Dok? ngaruh nggak Dok promil vitamin D? Oke, ya sedikit keluar topik tapi ini emang lagi hot-hot banget ya. Iya, tuh pas kan. Dan memang sebenarnya penelitiannya vitamin D itu sangat berpengaruh terhadap program hamil gitu ya. Makanya sebenarnya di kampanye-kampanye promil kalau banyak yang dilihat selain asam folat yang akan kita suplementasi adalah vitamin D. Kenapa? Karena dia akan membantu atau meningkatkan namanya pembentukan sel telur, pembentukan dan pematangan sel telur. Kita bilang dengan folikulogenesis. Kok Dokter ngerti sih, saya mau nanya ke situ Dok. Kan yang perempuannya pasti telur. Kalau yang si bapaknya ini perlu nggak sih spermanya supaya jadi lebih cepet jalannya atau lebih lincah, pintar lah lebih lincah. gitu berenangnya? Sebenarnya yang lebih ahli menjawab adalah dokter andrologi nih ya Tapi untuk nggak apa-apa sperma Dok, ya. talangin dikit ya Dok. Iya. Nah, tapi kalau dari yang di tempat saya bekerja sebenarnya suplementasi vitamin D juga diberikan ya karena itu bisa memperbaiki kualitas sperma gitu ya selain asam folat. Dan ya tadi seperti kita tahu bahwa vitamin D itu fungsinya banyak sekali untuk sistem imun. Vitamin D ini dan lama-lama jadi lain-lain. ajaib Semuanya, banget ya. iya. Tiba-tiba dia memperbaiki sperma juga. Sampai ke promil, makanya kalau gitu kalau bikin nikahan nih outdoor. Outdoor. Jadi sekaligus vitamin D juga naik. Kesian atuh kan dia kan dandan ya. Aduh, gimana Cari aja sih? deh. Nah, pemirsa, kita tanya lebih jauh lagi nantinya mengenai si vitamin D ini yang lama-lama kok jadi kayak ajaib banget nih ya, Prima pegangan banget kayaknya ya. Kalau belum minum vitamin D, kita mulai dari sekarang aja pemirsa supaya semua kesehatan bisa kita dapatkan ya. Yes. Kita jeda sebentar pemirsa dan kemana-mana. Tetap dia dokter karena sehat itu. Asik. Ya pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Jadi pemirsa bikin kesel nih si Dika ini ya. Dia masih ngotot pengen kemudian bikin acara itu outdoor supaya kena yang namanya sinar matahari. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Ya kan pakai tenda ya. Lagian juga kan cuma 15 menit ya dok Iya, ya. Kata dokter Will juga 15 menit juga cukup. 3 kali seminggu. Betul. Mau nikah tiap 3 kali seminggu kan enggak kan ya. Dok, Sekali aja cukup. kita lanjutkan ya dok ya sama Instagram lagi ya dok ya. Boleh. Ini kenapa hebat banget ya si vitamin D ini ya. Iya, maka. Oke Rahma, vitamin D apa saja yang baik bagi Bumil? Sumbernya mungkin beda. maksudnya. Sumbernya Dok Will mungkin. Oke, baik. Sumbernya tadi kita udah lihat kalau sumbernya previtamin D berarti yang dikonsumsi ya perlu disadari ya, yaitu tadi dari ikan-ikan ya, ikan laut dalam juga oke ya, Berapa meter, salmon, Dok, tuna ya. Berapa meter dalamnya? Sabar ya dok ya, sabar ya dok ya. Agak susah jawabnya. Iya, nggak usah jawab Dok. Ya, oke. Terus lalu daging-dagingan juga oke ya, sumber kadar vitamin D-nya. Telur juga oke Dok, ya, dok, ini susu. pertanyaan titipan ya dok ya. Dok kan banyak tuh dok ya, bukan Ya. fast food sih dok, restoran yang bakar-bakaran sendiri tuh dok. Ya. Kan isinya daging semua katanya, itu udah cukup belum dok? Harus diukur ya kadarnya ya kalau begitu Karena ya. tuh lemaknya tetap juga banyak ya dok? Iya, betul. Daging merah ya yang oke untuk vitamin D-nya. Daging merah kan, tapi kan di dagingnya itu ada lemak dan kan vitamin D itu larut dalam lemak. Iya. Apakah kita mesti nambahin lemak supaya dia lebih gampang gitu diserapnya? Betul. Makanya konsumsinya dengan lemak sih. Supaya penyerapannya lebih baik. Tapi jangan berlebihan juga ya, nanti Betul. malah jadi penyakit lain. Berarti yang nanya mengenai bakar-bakaran boleh katanya. Boleh. Oke ya dok ya, silahkan Tapi kalau aja. ibu hamil, kalau saya pribadi lebih kalau mau makan bakar-bakaran, Nah, harus memastikan dia mateng ya. nah itu dia. Nah, jadi Angus jangan, tapi harus matang. betul. Takutnya ada kumannya itu berarti. Iya, karena kan kita tahu ibu hamil sistem imunnya turun ya gitu. Jadi saya akan selalu menganjurkan makannya harus yang matang. Oh sementara yang sushi, Well sashimi done. udah nggak boleh lah Nggak ya, boleh. itu karena nggak matang ya. Tapi mungkin gini Dok, yang perlu kita tekankan lagi kalau kita makan dari daging, tadi ikan segala macam kan dia masih sifatnya kan setengah matang ya vitamin D-nya ya. Betul. Masih yang pro. Pro Yang vitamin D, Tapi kalau pre-vitamin suplemen itu yang udah matang kan ya? Sudah aktifnya. Sudah aktif kan? Iya, dan itu yang makanya kadarnya diukur di dalam darah yang kita lihat bentuknya itu 125. Udah hasil Wah. dijemur Udah itu hasil ya. jemuran. Nah kan gini dok nih, kalau sama dokter Andi dok, kalau kita punya bayi kan kita dijemur tuh dok ya. Biar nggak kuning, biar bla bla bla, biar bla bla bla, pokoknya begitu deh ya, Iya. udah kayak jemuran kan ya dok ya tiap pagi gitu ya dok ya. Nah itu dia cukup nggak dok? Kan dia ASI, ini kan 6 bulan ya dok ya, ASI plus dijemur, dapat nggak jadi vitamin D dok? Sebenarnya dapat. Makanya kita nggak kita fokus pada yang beresiko tadi untuk kita kasih suplemen ya. Tapi kalau misalnya merasa udah cukup nih ASI, dijemur ya 15 sampai 30 menit di jam 10 sampai jam 3. Oke, nggak apa-apa. Jadi ya kita ngejemur anak yang memang barangkali turun temurun ya dok ya, itu Iya. tambahan. Ternyata itu ya banyak manfaatnya ya yang kita barangkali baru tahu sekarang. Tapi ngomongin soal jemuran Dok ya, ini kalau anak bayi jemur tuh bagusnya ditelanjangin. Dalam keadaan basah-basah, dalam keadaan kering gitu ya. Lemak ya. Karena kan gitu. Ada yang bilang, udah ditelanjangin biar semua dapat mataharinya. Tapi ada yang bilang, enggak kok nggak perlu sampai telanjang. Itu sebenarnya gimana sih Dok? Yang pasti ibunya jangan telanjang. Iya aduh, Ya. nanti tetangga pada kumpul. Benar, sebenarnya kan di kulit ya. Jadi memang kita memaksimalkan paparan luas kulit ya. Jadi bagusnya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Tapi kan kita takut dia pipis atau pup ya. Iya. Jadi ya udah Pakai pakai popok. Pakai pampers. popok aja. Oh, jadi pakai popok yang sekali pakai itu nggak apa-apa ya. Terus itu lucu banget ya dok ya kan. Kalau pagi-pagi tuh aduh jejeran semua ya. Emang berapa anaknya? Oh bukan, di rumah sakit bukan di sini, bukan di rumah, banyak di rumah anaknya. sakit dong Oh, ya. alah. Bagusnya Instagram telentang masih- apa tengkurap, Dok? Nah itu Bagusnya dibolak-balik. Ih, biar rata dulu patangnya. Jadi kunanya jadi Hitam sebelah. Rebutan juga. Apa jadi nanya? Oh, sebelah sini hitam Iya, sananya. sebelah doang. Boleh Lanjut ya. lagi Oke, Instagram dari Vika dari ya. siapa ya Dari berikutnya Vika. ada. Oh ini dia baru, Vika Ariente. Vitamin D kan bagus untuk ibu hamil. Kalau kelebihan, nah tadi Dok ya, Ya. ada efek sampingnya nggak Dok? Monggo Dok dijawab lagi nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya ini yang secara teoritis dia ada dosis toksiknya, tapi lagi-lagi kita akan selalu menganjurkan jangan takut ya, karena pada kenyataannya jauh lebih Susah banyak yang banget. defisiensi Iya. gitu ya, dan untuk mencapai sampai kadar toksiknya itu mungkin yang nelennya satu botol sekaligus mungkin ya. Mabuk vitamin D. Jadi jangan khawatir ya, maksud saya vitamin D itu sangat banyak manfaatnya, dosisnya sangat aman, jadi jangan, kan kita banyak juga nih yang kayak, saya takut nih minum vitamin nanti kebanyakan gitu. Harus dihilangkan lah itu untuk vitamin D Untuk gitu D ya. khusus ya. Betul, karena
manfaatnya akan jauh lebih besar ya, tadi mencegah preeklamsi, mencegah perdarahan, pertumbuhan bayinya supaya bagus ya. Dan untuk dia mencapai kadar yang membahayakan tubuh itu sangat susah dan sangat jarang terjadi. Oke, dan satu lagi barangkali harus diingatkan bahwa dia tuh nggak menetap selamanya. Maksudnya gini loh pemirsa, kita minum bagus banget nih. Periksa dong, 45 gitu misalkan kan bagus. Kalau kita berhenti, ya udah dia balik lagi, turun lagi. Jadi kita nggak bisa kemudian jumawa sekali itu udah gitu. Betul. Ya. Berarti buat anak juga sama ya dok ya? Gimana dok? Kalau pada anak juga nggak ada masalah ya? Nomor satu, kita harus pastikan kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Dan kita udah tahu sebenarnya obatnya gratis, yaitu paparan matahari. Nomor satu. Yang kedua, makanannya gimana? Yang benar tadi minyak ikan ya, atau ikan-ikan yang laut dalam itu kan lemaknya banyak ya, kayak salmon, tuna, makrel. Kan kalau salmon tuh suka digantikannya dok, kalau omega 3-nya kan sama ikan kembung gitu Lele. dok ya. Apa sih? Kembung ya? Oh bukan lele ya, sorry. Yang biasanya sama itu bisa nggak sama kembung juga dok? Sama aja? Bisa, benar. Proteinnya juga bagus kalau kembung. Jadi berarti kalau yang anak juga selamanya terus diberikan? Iya sebenarnya ya, cuman kan lebih bagus kalau ada fasilitas untuk cek lab, kita cek gitu. Cuman kalau memang nggak dicek, kita kasih dosis pemeliharaan gitu. Tapi jangan lupa yang paparan mataharinya, aktivitas main di luar aja, jadi nggak kerasa kayak dijemur banget. Itu dok, gitu. sebenarnya ada nggak sih dok paparan kayak tadi kan berapa menit sehari? Iya 15 menit, sampai ya. 30 Berarti itu menit. dalam kondisi kita ajak main juga nggak masalah Nggak dong. Kita apa-apa. ajak muter-muter komplek gitu kan Benar, sebenarnya. Kalau pas bayi kan lebih gampang ya dok ya, kita jemurnya gampang gitu. Kalau udah gedean dikit kan udah repot sebetulnya udah ya. kuliah gitu kan repot banget. Ya. Udah kuliah mah yang banget udah ya, dijemur Sorry, kali sorry. ya. Nah balik lagi ya dok ya, kita bicara mengenai tadi 400. Kan kadang-kadang gini dok, kita punya vitamin yang memang udah kumpul-kumpul jadi satu. Nah itu udah selesai sampai situ, kita udah nggak usah repot lagi dan nggak perlu dijemur lagi anaknya atau gimana dok? Sebenarnya Maaf nih dok, kalau ya ini kan buat emak-emak biasa kayak Mama gitu ya udah gitu. repot pertanyaan Kan gitu. saya udah Dok. kasih nih gitu Iya, ya, yang iya, udah iya. campur macam-macam itu ada tuh 400 IU gitu ya. Berarti anak saya nggak perlu dijemur lagi dong atau gimana? sebenarnya iya, kalau udah ada dari suplementasi ya berarti kita udah aman ya, nggak usah nambah-nambah yang lain lagi. Tapi yang pasti yang lebih bagus karena misalnya matahari nih sebenarnya manfaatnya kan nggak cuman itu aja ya, Iya, tapi iya. aktivitas fisik, mencegah obesitas dan lain-lain. Sebenarnya manfaatnya nggak satu Coba ya aja. mikirnya jangan cuma sempit gitu loh. Nih ibu-ibu nggak mau susah kan biasanya ya, ajaknya Kasih tetap aja. jalan-jalan aja lah tetap ya gitu dok. Satu lagi dok, jalan-jalan di mall bisa bener tapi nggak kena matahari. Iya. Berarti mallnya outdoor. Tetap lagi. Nggak ada. Kalau hujan bubar dong mallnya. Dok kan gini dok, kalau anak masih 6 bulan itu kan kita ngasihnya cuma ASI. Nah itu dia. Dijemur udah pasti kan? Apakah dari ASI udah cukup tuh yang namanya provitamin D-nya? Sebetulnya kalau kita bisa memastikan ya, sekali lagi kita lihat dia ada resiko nggak, ibunya Balik gimana. lagi nih, Kalau ada awalnya efisiensi, nih iya, modalnya ibunya juga aslinya nggak gimana? bakal ini kan. Betul, karena aslinya beda-beda tergantung ibunya Oke, dong. tapi kalau ibunya kita kasih suplementasi gimana dok? ya berarti Si udah cukup. ibunya yang lagi menyusui ini kita kasih vitamin D 5.000 lah misalkan gitu. Itu kelewat juga nggak lewat ASI-nya? lewat juga. Oh, Dan dapat juga dapet gitu Artinya ya. sebenarnya sarannya nggak cuma pada ibu hamil, tapi juga ibu menyusui dong dok. ya? Menyusui. Nanti ibu menyusui juga, yuk mari kita minum vitamin D. Kayaknya kita sepanjang hidup deh kayaknya minum vitamin D. Betul nggak sih dok? Hidup vitamin D, hidup. Iya, hidup. Kita bikin partai vitamin D. Nah, baiklah. Oh, iya, iya, Dok, iya. Ini kalau yang dua ini dok cukup vitamin D-nya. Kelebihan saya takutnya malah. Makanya dia jago nih pantunnya, Nah. spesialis pantun. Oke, Ada lanjut. hubungannya vitamin D sama pantun nih? Kayaknya coba deh. coba. Jalan-jalan. Ah, iya, iya. Lihat patung lagi dipahat. Oke. Pulangnya main ke Gunung Gede. Sehat, sehat, sehat. Ibu dan janin jadi lebih sehat Karena mama dengan vitamin mengkonsumsi vitamin D. Oke. Kenapa apa lagi? pantunnya tebak-tebakan begini ya? Coba. Jalan-jalan ke Bekasi, Oke. pulangnya beli congklak. Asik, asik. Ini jauh nih, jauh Selain- nih. Selain apa? Selain Ke Bekasi bareng si Ade, pulangnya beli congklak. Selain minum vitamin D, minum juga sekalian vitamin K. Kenapa? Ade dan kakak. Iya, iya. Aduh, jauh kenapa jadi kesana amat nih? begitu ya. Dokter Andin terima kasih banyak, Dokter Will terima kasih banyak. Jadi pemirsa, Ya. kesimpulannya adalah mari kita minum vitamin D sesuai sama dosisnya masing-masing, dari yang hamil nggak hamil, dari anak kecil sampai yang lansia juga. Iya, dan ini pemirsa terima kasih telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 selesai hanya di TVRI. Iya, kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Jadi selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik!